Istriku gatal-gatal setiap kami bersentuhan. Badanku gatal semua. Air, aku butuh air. Nyonya, itu kan air pel. Sayang, udah. Nanti wajah kamu bisa rusak. Ini tuh bikin seger. Aku mending cuci muka pakai air pel daripada sentuhan sama kamu. Udahlah. Borobi, dia kenapa ya? Akhir-akhir ini dia berubah. Padahal pas awal menikah, kami harmonis banget. Istriku cantik deh. Suamiku juga gatal. Badanku gatal semua. Kenapa ini? Nyonya, nggak tidur di kamar aja? Enggak, aku lebih nyaman di sini. Nggak gatal. Semenjak berubah, istriku lebih betah tidur di gudang daripada di kamar. Kamu dijauhi istri ya? Mungkin dia alergi sama kamu. Mending kamu usir aja dia dari rumah ini. Borobi, kok kamu berubah? Yang penting, apa maksud kamu? Nyuruh saya ngusir istri saya sendiri. Buat apa dia di sini kalau nggak bisa bersentuhan sama cowok normal kayak kamu? Soalnya dia cuma bisa bersentuhan sama cowok cacat. Maksud kamu? Ikut aku kalau mau tahu jawabannya. Kok kita ada di kamar rumah sakit? Soalnya ada pasien yang harus kamu jenguk. Itu lihat, mandiin cowok stroke dia nggak apa-apa. Tapi megang kamu, dia langsung gatal-gatal. Berisik, kasih tahu. Kenapa auramu mandiin cowok stroke itu? Memangnya salah mandiin suami sendiri? Dulu mereka keluarga kecil yang harmonis. Sayangnya keharmonisan itu palsu, karena Aura dari awal udah selingkuh dari kamu. Dan setelah suami stroke, semakin menjadi kelakuan Aura. Mau dibantu balas dendam? Atau sembuh instan dan balas dendam sendiri? Siapa kamu? Kamu juga tahu kalau dia selingkuh. Bisa dewa, bisa iblis. Tergantung kamu anggap aku apa. Yang jelas, aku bisa bantu kamu. Terima kasih. Tapi nggak perlu. Aku cukup berdoa biar dia bisa dijauhin sama laki-laki lain sampai aku sembuh. Jadi dia bisa kembali sama aku. Menarik. Masih banyak manusia tulus di bumi. Jadi di sini aku yang selingkuhan. Dan diselingkuhin juga. Lihat, dia bahkan tetap merawat suaminya walau sambil diselingkuhin. Kombo yang munafik, bukan? Doa suami pertamanya biar dia kena karma terkampung. Kamu nggak pengen doain atau balas dendam juga? Anak papa ngeluarin duit dari mulut. Anak tetanggaku bocah ajaib. Wah, kalau kayak gini terus, papa bisa kaya berkat kamu, nak. Yeay. Aku kudu ngasih tahu tetangga lain. Lama kali masa Ejeng Ruby. Sabar. Ejeng Ruby. Ay, kamu teh nggak bilang anak kamu ajaib. Ajaib. Saya kira teh dia bocil biasa. Nggak taunya teh dia bisa ngeluarin banyak duit dari mulut. Ejeng Ruby, jangan maju atuh. Ih, apaan sih anak saya tuh anak manusia biasa. Lagian percaya kalian mistis-mistis. Ya namanya juga dari kampung. Atuh nu kos di dia ge semuanya dari kampung, termasuk kalian. Astaga, udah jam segini. Sayang, aku berangkat dinas. Nak, tunjukin mama sulapmu. Bye. Sayang, coba tunjukin sulapnya ke mama. Si Mas Jo udah berangkat. Ayo, kita ngintip anaknya di kamar. Wih, anak mama bocil ajaib. Bocil ajaib beneran. Jin, kita bisa pinjam duit ke Ruby toh. Titit. Lah kok minjem?
Kan duitnya bisa keluar instan dari mulut bocil ajaib itu. Kita teh kudu sering-sering ngajak si bocil main. Biar dia happy, terus teh ngasih duit. Aduh, Tutup, bawa siang yuk. tidak apa. Nggak apa-apa, mama gantiin ya popoknya. Wah, walaupun udah diompolin, Sweetie Dry Expert tetap kering. Sweetie Dry Expert ini favorit aku banget sih, karena ada X di tengah popoknya. Jadi bisa serap cairan 5 kali lebih cepat dibanding popok lain. Dan tetap kering loh selama 12 jam. Makanya anakku nggak pernah iritasi karena lembab. Halo manis. Kok rame? Ayo main bareng biar ngantuknya hilang. Anak saya mau bobo, nanti aja mainnya. Sekarang. Aduh. Main bareng yuk. Pasti ngantuknya hilang. Gempa. Jangan-jangan ini kan wujud kemarahan bocil ajaib. Anak ini saya jual 10 juta, Pak. Aku beli 20 juta. Jir, kok ikutan? Nggak boleh kalah. 10 juta plus mobil merchant bread. 100 juta. Ambil rumahku, harganya 19 M. Selamat, kamu menang. Dan selamat Bapak jadi kaya raya. Semua hartaku? Silakan bawa anak Bapak ini. Dan dia jadi milik kamu. Have fun. Kamu bawa Ruby kan? Penjual gorengan langgananku. Gorengannya pak, isi anget, lo jadpol. Wah, untung bawa Ruby nawarin. Uang saya cuma cukup buat beli gorengan. Nggak cukup buat beli nasi. Mulai sekarang kamu bisa menikmati hidup dengan tenang. Karena anak bebanmu itu udah nggak ada. Jadi kamu miskin? Semua harta kamu ludes? Ya iyalah, nggak ngelihat. Tadi harga kamu berapa? Untung aja aku masih punya rumah warisan walaupun nggak mewah. Kalau kayak gini sama aja bohong dong. Aku gagal jadi nyonya. Karena hartaku kekuras, kamu harus kerja buat ngumpulin kekayaanku lagi. Hih, Olga. Aku kira ya kamu ini pengusaha yang hartanya unlimited. Kalau kayak gini mah mending kita batal nikah. Bye. Woi, cewek mahal, balik! Mending aku balik ke papa. Papa kan udah kaya gara-gara harta pengusaha itu. Kok kamu kabur? Bukannya ini keinginan kamu sendiri? Biar lepas dari papamu yang miskin itu. Siapa kamu? Bisa dewa, bisa iblis. Tergantung kamu di pihak siapa. Ini semua bukan urusan kamu. Aku capek hidup susah, makanya aku saranin papa buat jual aku ke pengusaha. Gorengannya keras kayak batu. Pak, gimana ya kalau papa ini jual aku ke pengusaha kaya? Mana mau papa jual anak sendiri. Kalau papa jual aku, papa bisa hidup tenang tanpa mikirin masa depan aku gimana. Dan papa bisa dapat uang tambahan. Tapi Tolong ya pak, aku mau berbakti jadi tolong jual aku ya. Aku nggak mau nyusahin papa. Padahal sebenarnya ini akal-akalan aku aja supaya bisa lepas dari kemiskinan dan nikah sama orang kaya. Calon suami aku kan udah kismin nih, jadi aku mau balik ke papaku yang udah kaya. jadi ini alasan sebenarnya. Pantes aja kamu kabur pas hartaku ludes. Well, gimana bro? Mau aku bantu buat balas dendam ke cewek nggak tahu diri ini? Hidup bocil ajaib! Hidup bocil ajaib! Kalian ngapain? Arik beneran bocil ajaib. Gimana bisa Bu Ruby melahirkan bocil ajaib? Jadi benar yang bidan itu bilang? Tubuhnya oke, bayinya sehat, semuanya fine Bu. Kulitnya juga sehat, nggak ada ruam merah. Pilihan popoknya tepat. Oh iya Bu Ruby, saya dengar gosip aneh tentang anak ibu. Katanya anak ibu sakti. Alah, pasti dari tetanggaku saya kan? Bu Ruby, apa benar anak ibu bisa ngeluarin duit dari mulut? Berikan uang bocil ajaib! Jangan ganggu anak saya! Waduh, kok anak sama istri kamu masuk TV? Iya sayang, Aku nonton di TV. Itu ada kalian. ini gawat. Gara-gara kamu ajarin adik sulap, tangga kira dia bocil ajaib. Iya bagus dong ya. Kita manfaatin anak kita untuk cari duit. Maksud?
Ada bad news. Aku dipecat. Ya pokoknya aku dipecat lah. Ada kesalahan pas meeting. Sayang, Dengar. Kalau anak kita terkenal, kita harus cepat cari uang ya. enggak. Sebagai orang tua, kita yang harus cari uang. Yang besok aku pulang. Kita bicarain. Duh, cukup nggak ya duitku buat bayar? Lah, ngapain istriku sama anakku di sini? Bentar ya, ada pelanggan. Maaf saya terus dulu. Sayang, kamu udah pulang. Kamu ngapain kerja di toko? Pakai bawa anak lagi. Ih, daripada anak kita yang kerja, mending aku lah. Lagian aku bawa dia karena gak ada yang jagain dia di kos. Nanti kalau dia rewel ngompol gimana? Tenang aja. Kan dia pakai Sweetie Dry Expert. Dengan X-Zone di dalamnya, Sweetie Dry Expert menyerap cairan 5 kali lebih cepat dan lebih cepat keringnya. Makanya, dia tetap tenang selama nemenin aku kerja. Sayang, besok titip adek ya pas aku jaga toko. Santai. Aku nyari kerjanya juga lewat online. Jadi, bisa jagain adik. Ngapain sih si Jeng Ruby sesokan kerja? Kan anak yatim bisa ngeluarin uang dari mulut. Pura-pura aja itu kerjanya. Supaya kita percaya kalau anaknya itu bocah biasa. Siap dari siap. Tapi, jangan sampai Ruby tahu kalau saya bocorin ini ke kalian. Sebenarnya, anak saya ini bocil ajaib beneran.